Jadi kalau kamu sebagai karyawan, ya kamu fokuslah di karyawan. Tapi kalau kamu di pengusaha, ya fokuslah jadi pengusaha. Karena kita curhat sama manusia itu tidak menyelesaikan masalah. Saya kebagian bagian tukang azan. Jadi kalau yang melahirkan bapaknya nggak ada, saya ngazani. Wanito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di Wanito, teman-teman. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang speaker yang tidak kalah luar biasa, yang mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya beberapa kawan-kawan. Beliau banyak sekali bisnis yang sedang dijalankan, ada kurang lebih 16 lini bisnis yang sedang dijalankan. Tapi menariknya beliau ya tidak terlalu tampak seperti bagaimana ya yang hari ini kita tahu bahwa murah banget, wes ya. Selalu menunjukkan kesederhanaan dan selalu tampak biasa dengan setiap orang yang beliau temui. Langsung aja kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bang Lutfi. Selamat datang, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah kita yang sederhana ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Jadi Bang Lutfi ini atau 16 lini, Bro. Jadi kalau semuanya misal satu bisnis 1 jam, tinggal 8 jam. Itu waktunya, ya kan? Tapi hari ini mau menyempatkan datang ke Wanito khusus buat teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya sekali lagi kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan kita juga ini sedang berbuka puasa, sudah berbuka puasa. Ya, bisa diminum. Oh, iya. Iya. Jadi paling tidak biar cair. Itu gimana rasanya, Bang? Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Segar, mantap. Jangan lupa berbuka puasa dengan Love You Drink. Sedikit iklan. Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Lutfi. Teman-teman mungkin tahunya Bang Lutfi adalah Ketua HIPMI Surabaya. HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, BPC Kota Surabaya. Mungkin tahunya hanya ketua organisasi. Di forum Wanito ini kita akan coba tanya-tanya lebih jauh, lebih dalam kepada Bang Lutfi, dan juga mungkin bisa jadi akan berbagi sedikit insight kepada kita semuanya tentang nilai-nilai yang beliau yakini. Baik, Bang Lutfi, tadi gimana nyampe sini? Ada kendala kah? Ada sedikit macet. Sedikit macet ya, tapi alhamdulillah bisa nyampe ya, Bang. Alhamdulillah. Ya. Itu kita syukurin. Wah, siap. Kalau ada macet berarti pergerakan ekonomi sudah mulai membaik. Oh ya, benar. Artinya sudah benar-benar mengarah ke endemi ya, Bang. Iya. Semuanya sudah terlihat, minimal dari tampaknya sudah. Wah, ini kok kayak macet mana Surabaya, Rek? Iya. Baik, Bang Lutfi, mungkin bisa diceritain dulu lah, Bang. Masa kecil Bang Lutfi. Oh, iya. Masa kecil Bang Lutfi ini seperti apa sih? Apakah memang keluar dari rahim seorang ibu tiba-tiba langsung mikir bisnis? Atau gimana? Kalau saya dulu sekolah, masa kecil saya habiskan itu di Sumatera Utara. Oh, oke. Lahir saya di Binjai. Binjai. Salam dari Binjai. Salam. Tapi nggak ada pohon pisang di sini. Lahir di Binjai, Bang? Lahir di Binjai. Iya. Terus karena orang tua dinas, pindah ke Selesai. Selesai itu dekat dengan yang sekarang lagi viral-viral itu, yang kepala daerah yang yang ada ditemukan penjara di dalam rumahnya. Oh iya, benar-benar yang ada Pasung dan kawan-kawan itu ya, Bang. Itu diselesai. Terus pindah ke Pangkalan Berandan, Kota Minyak. Kota Minyak. Nah, Kota Minyak saya di sana itu hampir 5 tahun. Di sana. Jadi pengolahan minyak mungkin pertama kali itu di Indonesia itu kan ditemukan di Pangkalan Berandan. Iya. Itu di sana. SD di sana. Nah, terus pindah ke Stabat. Stabat itu Kabupaten Langkat. Kotanya namanya Stabat. Jadi di sana saya mulai dari kelas 6 SD, SMP-nya ya, sanawiyahnya saya di pondok. 3 tahun. Terus
berlanjut SMA-nya di Pondok lagi. Di Pondok di lagi. Alia. Terus melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. Di Medan. Berarti mengenyam dunia pondok selama kurang lebih 6 tahun. SMP dan SMA. Iya. Oh, oke. Berarti alumni pondok sama berarti, Pak? Iya. Pondok Ramadan. Alhamdulillah. Terus akhirnya melanjutkan kuliah. Dan kuliah masih di Medan juga ya? Masih di Medan saya kuliah. Di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu ngambil jurusan Ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Masih ada hubungannya dengan bisnis ya, Pak? Iya, meskipun sedikit. Bisnisnya juga melampaui keakuntansian ya? Betul. Enggak, sebenarnya itu saya ngambil Fakultas Ekonomi Akuntansi itu dikarenakan kepingin dulu menjadi dokter. Sempat pengen jadi dokter, tapi tidak lulus karena ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN dulu. Yes, SNMPTN sekarang. Nggak lulus, terus itu nggak. Nah, saya coba mau masuk yang swasta kok biayanya cukup mahal. Iya, benar. Karena orang tua sama-sama walaupun almarhum papa saya itu seorang pejabat, tapi kami memang dibesarkan dan dididik untuk tidak bisa harus bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Benar. Jadi tidak semuanya langsung dipenuhi. Ya sudah saya ikut daftar di Muhammadiyah itu. Ya. Ternyata di Muhammadiyah itu karena saya dulu itu waktu aliyahnya di pondok itu tidak pernah cabut sekolah. Jadi ketua kelas. Ketua kelas. Jadi ketua kelas. SMP atau SMA, Bang? SMA. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Ketua kelas terus. Ketua kelas 3 tahun abadi. Itu nilainya cukup, ya saat ranking 1, 2, 3, 1. 3 besar lah ya, Bang. Ya, jadi akhirnya di UMSU juga dapat kemudahan, mulai dari bayar uang SPP segala macam. Oh, beasiswa lah ya. Nah, ya dari sanalah. Belajar dengan situasi dan kondisi orang tua tadi, mulai dari ya namanya PNS ya, ada jabatan, nanti tiba-tiba nggak ada jabatan juga kan gitu kan. Ya itu yang dilakukan terus, akhirnya merambah ke coba-coba di bisnis, mulai dari bisnis ayam dulu. Itu bisnisnya dilakukan ketika kuliah atau setelah kuliah? Waktu kuliah. Nah, jadi kuliah itu bisnis ayam, piara ayam. Ya jadi ngumpulin koran-koran kan di rumah itu kan, karena banyak surat langganan surat kabar itu saya simpenin, tumpuk, nanti sudah akhir dirombeng. Kalau kita di sana namanya butut ya. Butut ya. Oh, bahasa Sumatera Medan. Di butut. Ya botol kalau lebaran tuh kita sering dikasih minuman botol Fanta itu loh. Fanta yang botol tuh ada banyak berapa kerat gitu. Itu kumpulin, nanti kalau udah habis minum airnya ya itu dibotol lagi. Sama jual burger. Iya, waktu kuliah tuh saya, karena di depan kampus itu, kalau di UMSU dulu itu di depan kampus depan kampus USU itu orang jual burger sepanjang jalan. Oh, sudah ada kawasannya? Kawasan wisata burger. Tetangga sebelahan itu udah burger, tetangga sana lagi burger. Itu boleh ditanya, tahun 97 itu. Jadi jual burger itu saya lihat berarti pangsa pasarnya burger itu cukup luas kan gitu. Di situlah buka burger. Jadi asal pulang kuliah, ya saya lanjut jual burger itu di rumah. Ya, tidak pernah sih saya hampir jarang saya mengikuti cerita tentang anak muda malam minggu. Karena jual burger. Karena hampir semuanya jualan. Jual burger ya, itu sih. Dari sanalah belajar bisnis piara ayam juga. Kalau sore mau mendekati habis asar itu, saya ngambil bekas sayur-sayur itu dari pasar. Kalau kita di sana namanya pajak. Nah itu saya sedikit bawa ini ya, istilah Medan. Boleh sekalian saya belajar, Pak.
keren. Biar paten katanya. Paten. Mantap. Kalau nggak gitu nggak paten. Ya, itu ambil sayuran itu kan kol itu kan kayak seperti kol sawi itu kan kalau dia udah siang kadang ada yang rusak Layu. kan. Ya, yang rusak itu kan diambil, dibuang. Itu saya kumpulin, saya bawa ke rumah. Jadi tinggal cari dedak, beli dedak, itu dimasukin ke dalam tong bekas tong minyak itu, potong jadi 2, direbus. Pagi setelah sholat subuh itu saya campur tadi sayur tadi itu sama dedak, campur baru ditaruh di kandang ayam. Ya seperti itulah ini. Ya, tapi namanya bisnis dulu kan belajar. Iya. Ya belajar itu bisnis itu, terus ada piara kambing juga. Piara kambing juga. Kambing itu nggak beli, jadi ada hibahan dari dinas. Karena ada hubungannya waktu masih ayah menjabat ya. Tapi berarti background orang tua sebenarnya birokrat gitu ya, Bang? Iya. Tidak ada sama sekali bisnis ataupun swasta gitu, nggak ada. Ibu saya malah orang kesehatan, lebih banyak di sosial malahan. Karena bidan hanya melayanin orang yang mau melahirkan, ngurusin itulah yang melahirkan, setelah melahirkan, before dan afternya. Saya bagian tukang azan. Jadi kalau yang melahirkan bapaknya nggak ada, saya ngazanin. Sudah jadi ini ya, salah satu pegawai ibaratnya Bang. Dalam proses pekerjaan itu tadi. Ada cerita unik, ada satu pasien almarhum mama saya itu, kebetulan dua-dua sudah almarhum. Siap. Itu pasiennya itu melahirkan, karena saya mengazankan, bapaknya lagi tidak ada di sana di tempat. Akhirnya namanya diberi nama saya, nama Lutfi. Nama bagi si putra tadi adiknya. Dikasihlah nama saya, mudah-mudahan katanya bisa ngazanin seperti saya. Ini tukang azan jadi spesialis azan, tapi suara saya nggak merdu. Tapi mudah-mudahan anak yang diazanin itu senang gitu. Tapi pada saat itu mulai ikut membantu orang tua mengazankan si bayi. Enggak, bukan itu kalau nggak ada ajanya. Kalau nggak ada, jadi bukan saya harus mengajar, enggak. Jadi kebetulan bisa azan ya. Jadi kalau lahir orang bapaknya lagi nggak ada di sana, mungkin merantau atau lagi di luar kota ya saya yang mengazannya. Itu sih cerita sedikit. Kalau diceritakan nanti tentang masa kecil, nanti topiknya ini berubah jadi tentang bagaimana Lutfi waktu kecil. Tapi memang butuh Bang. Kadang yang banyak orang tidak ketahui adalah orang selalu menilai bahwa Mas Lutfi yang sekarang enak, ya kan? Mas Lutfi yang sekarang itu kayaknya hidupnya seneng-seneng aja sih, gitu kan? Padahal tidak tahu bahwa semua itu selalu ada proses ya Bang. Iya. Dan tadi berarti lulus kuliah masih di UMSU. Pertanyaannya, kapan mulai ke Surabaya, Bang? Dan apa motifnya ke Surabaya ini? Ya. Ini kita Surabaya dijajah orang Medan ini, paten banget ini ya. Enggak, sebenarnya bukan menjajah. Oh iya, gimana? Jadi sok-sokan aja nih. Kalau kata orang Medan itu sok-sokan aja. Jadi saya itu merantau ke Surabaya itu karena saya nikah. Jadi istri orang Surabaya, jadi saya pindah kemari. Ya, memulai di sini itu bukan mulai dari pengusaha. Dulu bekerja di sebuah bank saya justru. Justru sebagai pegawai. Kenapa saya masuk ke bank? Karena saya menganggap Surabaya ini kan kayak hutan belantara waktu saya masuk. Saya nggak ada koneksi, saya nggak punya saudara di sini. Ya saudara yang ada di sini kan saudara istri saya semua. Jadi, bagaimana saya mengetahui perekonomian apa sih yang sebenarnya ada di Surabaya itu di Jawa Timur ini. Terus siapa-siapa aja sih orang yang punya duit di Jawa Timur ini. Caranya itu kan itu, masuk ke bank. Kerja di bank. Terus saya pernah jadi pegawai bank, tapi outsourcing di Bank Mandiri. Sudah di bank tertentu, tapi jadi OS juga di bank yang lain? Enggak. Di bank itu. Terus dari sana di hire di bank, ada bank lagi. Tadi bank BUMN, sekarang bank BUMN, ada di bank swasta juga. Ya itulah yang kita jalanin selama di sini. Tapi waktu saya masih di bank itu,
di bank yang kedua itu saya sudah mulai bikin usaha. Di Jadi, bank yang kedua. yang kedua. Jadi mulai mulai menggeluti lagi ya Bang. Iya. Tidak hanya pegawai tapi juga nyoba lagi di Iya. usaha. Nah itu usaha pertama di Surabaya apa nih Bang? Kontraktor. Wih, kontraktor. Langsung bro. Kenapa kepikiran langsung kontraktor Bang? Apakah sudah merasa, oh aku sudah dapat database orang-orang berpengaruh dan kaya di Surabaya, kemudian ini kontraktor solusi. Jadi kontraktor itu karena sub bidang dulu, itu namanya general kontraktor. Subbidang General kontraktor tuh palu gak ada, apa yang lu minta gua ada. Jadi belajar setiap ditawari orang itu kalimatnya bisa. Bisa. Nggak tahu caranya gimana, Iya. harus bisa. Urusan nanti itu ya. Itu. Bisa jadi. Tapi akhirnya dari sana saya di kontraktor itu nggak gitu ini, justru beralih jadi pedagang besi tua saya justru jadi. Jadi ya akhirnya bisa ke wilayah timur, ya hampir seluruh Indonesia sudah saya ini kecuali Padang. Kecuali Padang. Padahal istri saya itu orang Padang, mertua saya orang Padang. Tapi berkat usaha di besi tua tadi, Ya. saya di Kalimantan, Sulawesi, Irian itu ya udah sampai ke Nabire, sudah semua lah. Sulawesi sudah semua. Ada mer belum jatuh di Mamuju, saya sudah sampai di Mamuju. Sulawesi itu mulai dari semua Kalimantan semua Kalimantan itu sudah NTT, NTB sudah semua. Itu yang lini bisnis besi. Beli kapal di Sekrap ke Surabaya dulu, seperti itu. Dan akhir sekarang tuh Karmanya itu saya disuruh ada unit bisnis saya satu di maintenance kapal. Kalau dulu saya ngancuri kapal, sekarang saya harus memperbaiki kapal. Oh ya karena besi tua, ya kan, hancurkan ya. Akhirnya part-partnya itu bisa jadi uang ya, Bang. Sekarang disuruh. Jadi saya ada maintenance jadi vendor di beberapa perusahaan pelayaran yang cukup besar dan nasional di Indonesia. Itu saya salah satu vendornya. Dipercaya sama pelayaran itu. Ya itu sih kalau ini. Tapi kalau waktu transisi benar tadi kan sempat pegawai sama usaha, artinya kan masih beriringan ya Bang, belum benar-benar langsung pengusaha full timer gitu ya. Itu transisi menjadi pengusaha 100% pada saat itu setelah berapa tahun bekerja di bank? Jadi ceritanya itu saya mengikuti sebuah pelatihan. Pelatihan itu ada satu bukan mentor ya, pembicaranya itu dari Singapura kebetulan. Dia tuh memang tugasnya adalah memberi motivasi terhadap karyawan. Jadi dia di situ ada ngasih note sama kita seluruh pegawai itu. Dia hidup itu sebuah pilihan. Nggak mungkin kamu bisa berada di dua tempat itu, nggak bisa. Jadi kalau kamu sebagai karyawan, ya kamu fokuslah di karyawan. Tapi kalau kamu di pengusaha, fokuslah jadi pengusaha. Kemarin itu kan saya dua pijakan yang berbeda. Nah ini nanti salah satu tuh pada akhirnya akan berakhir yang tidak baik jadinya. Jadi makanya saya memilih dari berita ilmu itu saya dapat, biar saya fokus di usaha. Harus ada yang dikorbankan. Karena memang saya itu memang kepingin jadi pengusaha. Jadi supaya lebih leluasa. Kalau kita pengusaha itu kan kita tidak diwajibkan bangun pagi. Tapi kita diwajibkan nggak tidur 24 jam. Tidak diwajibkan bangun pagi, tetapi bangun terus. Nggak tidur. Kalau orang melihat, oh ini ya jadi pengusaha, cuma waktunya bebas gitu Kak. Kalau pekerja kan 8 jam, padahal salah besar ya Bang. Salah besar. Pengusaha malah tidak pernah tidur. Bisa jadi 24 jam. Ya misalnya kita ada meeting di Jakarta, berarti pesawat cari penerbangan pagi. Ya kita jam 4 pagi harus udah bangun. Supaya jangan ketinggalan. Kan 1 jam sebelum keberangkatan kita sudah harus di airport. Harus di airport. Nah, kalau dulu waktu masa pandemi malah 2 jam sebelum
Oh iya. Pemberangkatan kan. Karena ada proses. Pesawatnya jam 6, jam 4 harus sudah di sana kan. Iya. Itu benar-benar flight pagi. Iya. Benar. Itu yang kalau jadi pengusaha. Konsekuensinya itu ada. Iya. Jadi pengusaha. Jadi sering orang ngelihat itu kan, ini enak ya jadi pengusaha gini-gini. Prosesnya itu mungkin karena banyak pengusaha itu sudah tidak bisa curhat lagi dia karena menyampaikan isi hatinya. Tidak bisa curhat. Karena sudah berat banget mungkin. Sudah berat banget ya. Jadi orang yang lihat itu kayaknya enak aja. Iya benar. Ketika malah kita cerita, itu jatuhnya malah yang diceritain kasihan. Iya. Akhirnya lebih baik tidak cerita. Biarlah cerita. dia tahu enaknya kita saja. Iya. Kamu tidak perlu tahu susah saya. Susahnya. Oh iya. Karena kita curhat sama manusia itu tidak menyelesaikan masalah. Yang benar curhat sama? Sama Allah. Oh, iya. Ya, waktu doa, waktu kita sholat, berdoa itu. Di situ cuma ininya. Karena kalau curhat sama manusia bisa jadi kita dicurhatin balik ya, Mas? Dicurhatin balik dan disampaikan ke orang lain. Jadi gosip jadinya. Iya. Itu nanti. Oke. Ngomong masalah bisnis kan berarti mulai dari kontraktor, kemudian besi tua, maintenance kapal. Artinya kan sudah mulai merambah ke berbagai macam bidang ya, Mas. Iya. Yang mungkin juga orang-orang belum tahu, wah banyak bisnisnya Bang Lutfi, tapi saya yakin pasti ada bisnis yang gagal. Ada. Bisnis yang kemudian mungkin bisa jadi bankrupt ya, artinya bangkrut atau bahkan tutup sama sekali akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Iya. Ada nggak, Bang? Ada. Jadi ada bisnis yang saya bangun itu dengan teman. Oke. Dengan teman. Dengan teman-teman, tapi akhirnya karena saya berharap bisnis itu dijalankan oleh teman-teman, ternyata nggak bisa maksimal. Oh, oke. Karena kebetulan teman-teman juga bagian dari pengusaha juga kan. Itu akhirnya kita tutup, gagal di sana. Tapi beberapa bidang usaha yang saya jalani sekarang itu memang konsepnya saya harus terjun langsung, harus fokus langsung sampai nanti usaha itu baru bisa jalan secara autopilot. Iya. Memang harus seperti itu. Benar, arahnya harus seperti itu pastinya. Nah, polanya sekarang dari beberapa bidang usaha itu saya meng-hire orang-orang yang kompeten di sana. Expert di bidangnya. Expert di bidangnya. Jadi supaya bisa membantu tugas dan tugas untuk bagaimana melaksanakan perusahaan ini bisa jalan dengan baik dan benar. Okay. Ada ini yang kita buat general kontraktor sama saya ada buka salah satu pelatihan hal itu untuk asesmen. Oke. Nah, tapi asesmen itu akhirnya saya lanjutin sekarang karena udah kebentuk lagi. Udah untungnya yang kalau untuk lembaga pelatihan itu masih berlanjut karena saya ketemu orang-orang yang kompeten jadi membantu di sana. Yeah. Karena tujuan saya buka usaha itu bukan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana kita memberikan ilmu ya, memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat terutama di Kota Surabaya agar orang-orang yang kemarin itu waktu pandemi itu malah kenceng-kencengnya kami itu orang yang terkena terdampak, PHK, terus nggak tahu harus bagaimana. Nah, di situ kami memberi pelatihan gitu. Pelatihan itu gratis. Oke. Nah, itu di Jalan Dharma Wangsa. Jadi tidak hanya profit oriented, tapi giving giving value to others. Bisnis itu tidak, kalau saya melihat bisnis itu bukan semata-mata nomor satu. Perlu profit oriented, tapi bukan nomor satu. Oke. Karena setiap yang didasari niatnya dulu. Yeah. Kalau kita bicara tentang bisnis itu langsung profit oriented, itu pasti berat di awal pasti. Yeah. Jadi banyak saya bisnis itu, karena dulu konsep saya berbisnis itu seperti itu, lalu profit oriented gitu. Akhirnya mengalami banyak masalah. Tapi saat kita belajar kayak saya contoh aja kecil. Saat saya saya di maintenance kapal aja. Yeah. Saya kan punya karyawan ada 100 sekian orang. Saat saya memperbaiki kapal ini, tentu vendor itu kan nggak satu, ada 1, 2, 3, ada atap 3. Ini kan pasti si pelayaran ini akan menanding-nandingin. Oh di sana harganya sekian, apa lebih mahal ini kan gitu kan? Yeah. Saya selalu tunjukkan udah apa adanya. Ini HPP saya, Bapak mau kasih berapa margin buat saya?
Nah itu akhirnya saya jadi sekarang tidak ada lagi yang saingan sama saya. Kenapa? Saya udah sampaikan apa adanya kan. Nah, tinggal berapa dia komitmen ngasih ke saya. Itu contoh kecil. Karena kalau kita selalu berprofit oriented, kita langsung ngomong sekian persen kita harus dapat, targetnya sekian, itu malah susah saya dapatinya. Kalau saya pribadi ya. Malah susah dapat proyeknya. Jadi lebih banyak profit orient profit margin itu kita menunjukkan dulu ini kinerja kita, ini amanah yang diberikan ke kita, yaitu yang kita jalankan, ya berjalan dengan baik akhirnya. Akhirnya profit dan uang ikut sendiri. Iya, karena akhirnya orang percaya sama kita. Benar. Orang membeli pekerjaan itu kan utamanya adalah trust. Iya, setelah orang trust, itu uang itu gampang. Iya. Seperti orang jualan, ya jasa ini kan nggak ada wujudnya. Benar. Seperti orang kerja di bank, yang dijual apa? Pelayanannya. Layanan. Service. Layanan bentuknya kayak mana? Nggak berwujud. Nggak berwujud. Iya. Nah, itu. Tapi begitu orang dirasakan. percaya, bisa Iya. dirasakan. Oh, ternyata Ya ya. seperti itu. Dan itu yang Abang Lutfi Iya. pegang selalu ya. Iya. Trust. Dan itu sering saya coba di beberapa project-project itu jalanin dulu. Penting hitung semuanya, kita jangan sampai rugi. Iya. Nah, nanti sekali, 2 kali jalan, kita ketemu tuh alurnya pasti. Iya. Selagi memang project ini memang real gitu loh. Seperti itu, yakin aja. Ngomong-ngomong masalah trust, tadi Bang Lutfi salah satu yang bisnis gagalnya itu kan karena mengajak teman, ya kan? Berarti bisnis yang lain tanpa teman? Kebetulan sekarang tanpa teman. Tanpa teman? Tanpa teman. Apakah memang yang jadi keyakinan Bang Lutfi, oh bisnis ini harus mengajak yang profesional, alias jangan mengajak teman, ataukah memang seperti apa, Bang? Kalau saya lebih bahasa kata-kata bahasanya yang lebih paten ya. Benar? Mantap. Paten, Yang lebih paten. Paten. Ya. Itu katanya Menghindari. cari orang profesional. Cari orang profesional. Terserah dia mau teman mau enggak. Tapi kebetulan saya sekarang ini ada satu perusahaan saya yang saya taruh kebetulan teman karena dia profesional. Oke. Jadi saya tunjuk dia sebagai direktur di perusahaan saya. Artinya di hampir mayoritas sektor bisnis Bang Lutfi memang tidak bahasanya mengajak teman dekat begitu, tapi lebih ke profesional tim. Iya, karena takutnya itu menghindari ya Bang, lebih tepatnya konflik interest. Iya. Internal. Oh itu ya. Itu salah satu yang mungkin bisa dipakai oleh teman, meskipun tidak menyalahkan yang nggak mengajak salah. teman. Cari yang profesional aja. Cari Walaupun yang teman profesional. dapat teman dekat, teman SD, teman apa terserah. Iya, mantap. Ya, dan hari ini sama-sama yang kita tahu di banyaknya lini bisnis yang sedang dikerjakan sama Bang Lutfi masih sempat menyempatkan untuk berorganisasi, benar Bang? Organisasi. Dan bukan main-main, amanahnya langsung sebagai ketua HIPMI BPC Surabaya. Iya. Itu malah nggak repot Bang. Alhamdulillah saya itu nggak repot karena itu kan amanah. Iya. Ya teman-teman di HIPMI Surabaya itu juga yang saya akui memang teman-teman yang cukup luar biasa lah. Jadi saat sebuah kegiatan saya kadang berbenturan ya. Kayak hari inilah jam ini. Iya. Ini ada undangan yang berbenturan sama saya. Berbenturan, jujur aja. Terima Tapi kasih Bang. diundang salah satu organisasi untuk menghadiri Ya. HUT-nya, cuman kan saya karena sudah janji di sini dulu, akhirnya di sana diwakilkan. Itu teman-teman kan mau membantu. Iya. Karena organisasi itu bukan milik saya sebagai ketua atau milik seorang ketua, tapi milik sama-sama organisasi itu. Iya. Nah konsepnya itu ya kita bareng-bareng, dikerjain bareng-bareng. Karena kayak seperti di HIPMI itu kan tidak bergaji semua teman-teman Iya, di sana, benar. tidak digaji maksudnya. Benar. Tapi di sana pengusaha, seorang pengusaha itu ini bisa nunjuk. Iya. Tunjuk sini aja tuh biasanya kan gitu kan. Jadi kalau saat saya menunjuk sana, sana balik nunjuk saya nanti. Ya, jadi teman-teman ini yang paling saya anggap yang luar biasa. Mereka tuh bisa membantu dan merasa organisasi ini adalah organisasi, bukan organisasi saya pribadi sebagai ketua, tapi ini adalah organisasi bareng-bareng. Ya kan, tempat berkumpulnya, tempat menjadi wadah, tempat untuk ajang silaturahmi, kan itu untuk mencari rezeki. Iya. Gitu. Akhirnya di HIPMI Surabaya ini dijadikan sebagai
ajang silaturahmi ya. Iya. Karena rezeki itu juga salah satunya buah dari silaturahmi. Iya. Pertama kali saya diterima di HIPMI. Iya. Saya diwawancarai sama salah satu mantan ketua HIPMI. Mantan ketua HIPMI itu. Dan yang sekarang jadi sekretaris umum itu berdua ada wawancara sama saya. Ditanya tujuannya masuk di HIPMI itu apa? Saya bilang untuk silaturahmi, saya bilang. Dan itu saya jaga sampai sekarang gitu. Artinya supaya silaturahmi tetap terjaga, bukan mencari keuntungan yang pertama kali ya, Bang? Tidak menjadi ketua, saya tidak kepikiran jadi ketua. Tapi pada saat itu jadi ketua mulai tahun berapa, Bang, amanahnya? 2019 saya. 2019, masa jabatannya 2019 sampai 22 ini. Ini terakhir ya? Nanti setelah acara SBF itu langsung muscap. Ya, ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kan. SBF ini apa, Bang? Nah, SBF itu adalah acara perhelatan terbesar yang HIPMI selenggarakan yang impact-nya itu buat para UMKM dan pengusaha. Karena di sana akan hadir para pembicara, terus di sana ada FGD-nya, forum diskusinya, dan ada pelatihannya. Jadi bukan acara yang seminar-seminar gitu, enggak. Kami mendatangkan untuk para UMKM juga di sana nanti yang hadir itu bisa langsung ada pitching nanti juga. Juga ada investor yang datang juga. Jadi ada kesempatan untuk untuk grab invest. Scale up semua. Jadi lengkap banget itu. Kami insya Allah semoga Allah itu memberikan kemudahan nanti. Itu kami mengundang 3 menteri. Terus kepala daerah Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo kami undang. Ketua umum HIPMI-nya juga. Dan ini SBF ini adalah organisasi acara yang melibatkan hampir seluruh organisasi yang ada di Kota Surabaya. Organisasi pengusaha maksudnya? Pengusaha. Jadi ada tangan di PDA. Ada Gcraft juga, ada GCI Junior Chamber Internasional. Itu ada itu Kadin yang payung kita tuh Kadin itu mempererat sana. Jadi itulah sama ICCN, SCN. Nah, itu ikut blek semua. Kapan itu, Bang? Tanggal 21 dan 22 Mei. Setelah Lebaran berarti ya? Setelah Lebaran. Kita puasa, ibadah dulu, fokus, istirahat. Setelah itu baru kita gaspol lagi. Iya. Jangan lupa SBF 2022. Iya. Itu salah satu program unggulan ya yang bisa dibilang di periode kepemimpinan dari Bang Lutfi. Di masa-masa akhir ini, Bang, ada nggak sih mimpi yang kemudian ingin diwujudkan atau barangkali belum dan akan diwujudkan sebelum purna tugas di HIPMI? Saya kepingin HIPMI ini menjadi organisasi yang membawa manfaat bukan terhadap para anggotanya aja, tapi juga ke seluruh masyarakat. Impact-nya itu bisa dirasakan juga, bisa mengajak yang muda-muda ini lebih tertata dalam hal bagaimana berbisnis, ya kan. Link-nya itu juga dibuka seluas-luasnya, mendapatkan link yang seluas-luasnya, mendapatkan pembiayaan, mendapatkan akses ya yang cukup banyak. Karena di HIPMI ini sebenarnya SDM-nya itu dan semuanya itu ada di top semua ya, Bang? Ada semua. Nggak ada yang nggak ada. Yang nggak ada itu cuma malaikatnya aja. Semua lini bisnis itu ada di bidangnya, ada di HIPMI semua ya. Benar. Mulai dari F&B, ada semua, pertambangan, sebagainya. Ada kapalan, ada semua. Siap. Jadi kalau teman-teman yang memang mau mengembangkan, ada forumnya nanti di Surabaya Business Forum. Mungkin kalau yang pengen melihat lebih dekat lagi HIPMI Surabaya bisa ikut programnya. Dan semoga mimpi dari Bang Lutfi tadi terkait tentang HIPMI Surabaya di purna tugasnya bisa tertuntaskan dan bisa berakhir dengan husnul khotimah. Amanah ya, Bang. Siap, mantap. Dan terakhir mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Bang Lutfi ini juga, ya tadi sudah diceritain sih, di spill bahwa alumni pondok pesantren. Artinya selain pengusaha, beliau selalu menjaga amalan-amalan ibadahnya. Wah, nah ini apalagi di Ramadan ini kan teman-teman semuanya,
kita pengen tahu nih, amalan-amalan apa sih yang biasanya dijaga oleh Bang Lutfi khususnya supaya tetap bisa ini ya, survive dan terus fight dalam bisnisnya. Ada nggak sih Bang amalan-amalan yang biasa dilakukan? Kalau di bulan puasa itu biasanya segala amal ibadah kita kan dilipat gandakan. Benar. Jadi mulai dari, kalau saya biasanya ya, kalau saya itu di poin pertama itu adalah sedekah itu, karena seorang pengusaha biasanya di Lebaran itu merupakan momen THR. Jadi sering minta pertolongan itu bukan sama manusia, tapi sama Allah. Caranya bagaimana? Persiapan. Dari awal bulan puasa sudah sedekah banyak. Kalau saya itu yang saya lakukan. Sebelum bulan puasa? Kalau saya dari sekarang juga sudah. Iya, tapi pas bulan puasa itu juga banyakin sedekah. Terus sebenarnya kalau orang Muslim itu tidak ada yang miskin. Tidak ada yang kalau miskin. Mau mengamalkan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama baginda Rasulullah SAW. Itu apa? Sedekah subuh. Sedekah subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Kalau boleh saya tahu, sekarang ini. Sang pemilik. Enggak, manusia. Manusia. Warga dunia ini yang paling kaya siapa? Apakah George Soros kah? Apa siapa? Mark Zuckerberg, salah satu. Berapa triliun ini dunia? Iya, dunia. Nah, tapi dengan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, manfaatnya itu lebih banyak lebih baik daripada dunia dan isinya katanya. Tidak hanya dunia, tapi isinya. Ya. Dikumpulkan semua orang terkaya, masih lebih baik sholat sunnah. Jadi sebenarnya kita orang Muslim itu pengusaha Muslim, nggak ada yang miskin sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada satu ilmu yang diberikan guru saya kepada saya. Itu adalah kita ini selalu merasa bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Selalu merasa bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Itu Allah marah. Karena Allah itu salah satu sifatnya adalah pencemburu. Jadi saat kita merasa kita bisa menyelesaikan dunia, dia langsung mundur. Allah mundur lah. Kamu selesaikan urusan duniamu. Kamu selesaikan sendiri. Begitu ada masalah, pusing kepala kita. Nabrak-nabrak sendiri. Itu kan kalau orang lagi ada masalah itu sama dengan kayak orang berjalan, ditaruh ember di kepalanya. Nabraklah kanan kiri kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi makanya dulu saya bisnis itu pernah jatuh. Jadi belajar dari sana itu, saya itu berapa guru-guru saya itu ngajari saya, saat kamu jatuh, kamu tidak perlu curhat ke orang lain. Orang lain itu tidak perlu tahu keadaan kamu. Baik aja kamu, apalagi kayak di sosial media loh ya. Iya, benar. Itu kamu pajang foto kesuksesan kamu. Itu hampir nanti 90% tuh, walaupun dia ngomong selamat ya, gitu ya. Itu pasti 90%-nya Bang. Sok-sokan banget. Bener nggak? Hanya di redaksi saja, chat saja. Selamat, tapi sebenarnya tidak kurus. Jadi tidak ini. Lebih baik curhatnya sama Allah. Dan libatkan Allah di setiap kegiatan kita. Setiap urusan kita. Setiap urusan. Bangun usaha, mau bikin usaha, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga usaha ini menjadi berkah buat hamba dan harta nanti ini menjadi jalan hamba menuju kebaikan, bisa hamba amanahkan bekal hamba untuk di akhirat nanti. Bimbing hamba ya Allah. Kalau hamba ada masalah, Engkau yang bisa menyelesaikan. Itu ininya. Jadi kuncinya itu sebenarnya situ. Jadi kalau ada manusia yang sombong bisa menyelesaikan masalahnya, itu luar biasa itu manusia itu. Gitu loh. Kembalikan ke Allah. Nanti Allah yang selesaikan masalahnya. Kita ini sebenarnya karena ilmu kita nggak sampai. Kita merasa ilmu kita banyak. Tapi sama Allah itu kita hanya butiran debu. Saat dikasihnya aja dikit masalah. Baliknya yang udah di RAB, diselipkannya 01 aja. Udah gini-gini udah kan. Itu antara orang punya beruang jadi berhutang, itu hanya hilang huruf H dan ada huruf H. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang susah. Tinggal dibalik saja, manusia sudah goyang. Udah. Kan itu. Bayangin kita contoh kecil aja lah. Siapa bisa memprediksi
COVID-19 ini hadir di dunia? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada yang sama pikirannya. Tidak pernah ada yang memprediksi. Tapi Allah cukupin semua kebutuhan kita. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu, masih bisa minum es, masih sehat. Iya. Bernapas kita tidak perlu pakai ventilator. Bayangin kalau kita ngomong sini pakai ventilator semua, apa jadinya? Nah itu yang perlu kita syukurin. Jadi belajar selalu hidup itu kembali ke Allah. Ada masalah, kita hidup ini pasti ngalamin semua cobaan. Nggak ada, cuman cobaannya besar dan kecil itu tergantung porsinya. Semut punya masalah sebesar semut, gajah juga punya masalah sebesar gajah. Saat ditukar, itulah adilnya Allah. Saat ditukar Allah, masalah semut sebesar gajah, mati langsung semutnya. Ya kan? Nah itu juga. Jadi masalah ini semua kita kan ada. Saat kita minta sama Allah, ya kita kembali ke Allah, Allah yang nanti atur. Karena wama amruhu iza aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau kamu tuh bisa berencana, kamu bisa buat apa aja. Tapi kata Allah, aku yang tentukan. Kalau jadi, enggak. Kalau enggak, ya enggak. Enggak. Tapi bahkan sesulit apapun, kalau bilang jadi, jadi apa? Karena Allah sudah, itu di dalam surat juga ditentuin. Jadi saat kita tuh ada masalah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Makanya waktu ada kesusahan, setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Itu prosesnya apa? Hanya dituntut wasta'inu bis sobri wassalah. Nah, jadi kita hanya dituntut untuk sabar dan sholat. Solusinya. Sambil nanti Allah kasih tahu caranya. Sabar dulu, kamu jalani prosesnya. Kan itu. Orang lahir kan juga butuh proses sampai besar kayak gini. Benar. Apa bisa lahir langsung pakai baju, minta baju. Bayangin anak bayi nggak bisa ngomong, tapi ibunya hanya dia menangis langsung dia kasihkan baju. Begitu dia lahir, teman-teman orang tuanya ngasih baju, ngasih botol susu hadiah apa segala macam. Itu rezeki dari mana? Dari Allah. Nah, itu ada lewat cerita, perantara. Ada cerita lagi nih. Ada cerita lagi. Bakalan panjang sebenarnya. Nanti di sesi selanjutnya, Bang. Ya, mantap. Terima kasih Bang Lutfi. Luar biasa banyak hal yang bisa kita dapatkan dari seorang Bang Lutfi selaku Ketua HIPMI BPC Kota Surabaya. Terima kasih sudah mampir ya Bang. Ya, terakhir boleh dong Bang, mungkin pesan dan juga saran buat teman-teman pemuda yang mungkin bisa jadi baru memulai atau bahkan sudah berjalan tapi sudah menemukan obstacle-nya nih, kesusahan-kesusahannya. Mungkin ada saran Bang? Ya. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita tuh ada kesusahan, kita harus kembali ke yang menciptakan. Bukan berarti kita tidak optimis. Ilmu yang kita dapat itu bagian dari berkah yang Allah berikan terhadap kita. Bagaimana jalan keluarnya, bagaimana permasalahan ini bisa selesai, nah itu tergantung kita menyikapinya semua. Besar dan kecil semua itu juga hanya berdasarkan pandangan kita. Semua itu bisa berjalan dengan baik, dengan sesuai apa yang kita inginkan, kalau kita kembali ke jalannya Allah. Jalannya pengusaha yang benar-benar beragama. Jalannya pengusaha yang memahamin bagaimana manfaatnya dia jadi pengusaha agar bisa usahanya ini membuat berkah buat orang lain. Pesan saya adalah jadilah pengusaha yang baik, jadi pengusaha yang amanah, jadi pengusaha yang ingat bisa membantu terhadap orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena selagi kamu membantu orang lain, Allah akan membantu kamu. Itu pesan dari saya. Mantap. Tepuk tangan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Bang Lutfi. Semoga sehat selalu, amin. Sukses untuk bisnisnya, semua lininya, lancar untuk puasanya, amin. Dan juga semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Sampai ketemu lagi ya Bang. Ya. Matur nuwun. Teman-teman semuanya, terima kasih di sesi kali ini saya tutup. Saya Febrian dan juga Bang Lutfi. Mohon undur diri. Wanito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.